Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Video kali ini mau ngajak teman-teman buat mikir dan bertanya ya, apa yang membuat teman-teman tidak bahagia? Ya, kenapa pertanyaannya bukan apa yang membuat teman-teman bahagia? Karena nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu apa kata Lala tentang apa yang membuat dirinya tidak bahagia. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut menjawab ya, sambil nyimak, sambil mencoba menjawab kepada diri sendiri ya, atau boleh menuliskan dan lain-lain. Apa kira-kira hal yang membuat diri aku tidak bahagia? Apa yang membuatmu merasa tidak bahagia dalam hidupmu? Apa yang membuatmu merasa tidak bahagia? Sebetulnya lebih ke aku yang kalau ada kesempatan mungkin tidak mempergunakan si kesempatan itu seoptimal yang aku bisa gitu. Jadi kadang cuman seperempat atau setengah, dan itu tuh pasti disesali, dan ternyata dengan banyaknya penyesalan ya jadinya tuh nggak bahagia lah Kang gitu. Dan itu numpuk gitu. Itu numpuk banget sih. Jadi paling gak bahagia kalau ada kesempatan yang tidak dioptimalkan, Betul. yang bikin mendem gitu ya. Oke. Nah, biasanya cara menanggulanginya kumaha eta supaya tidak Nah sekarang sesal? lagi Maksudnya gini, maksudnya bukan mengantisipasi supaya optimal, tapi kalau udah terlanjur menyesal, oke. diapain? Nah kalau sekarang tuh lagi berusahanya lebih ada kesempatan mencoba untuk melawan rasa takut, rasa khawatir, cemas yang belum tentu adanya. Udah pokoknya harus dilawan karena aku nggak mau ada di situ lagi, jadi gitu. Caranya gimana tuh? Ngajak diri gimana? Dia ngelawannya dengan cara apa biasanya? Dengan apa ya, bergeraknya sih Kang. Act gitu langsung. Jadi daripada capek mikir dan overthinking, langsung action. Dan ternyata lebih rame. Jadi kalau ada dalam kondisi penyesalan tadi, ngerasa nggak optimal, ngelawannya adalah dengan action. Gerak. Tuh. Mantap, luar biasa. Nah, teman-teman, kenapa pertanyaannya apa yang membuat kita tidak bahagia ya? Bukan apa yang membuat kita bahagia. Karena kalau di teori-teori psikologi itu, bahagia atau happiness itu bukan lagi output atau ujung yang kita kejar. Ya, dia itu sebenarnya selalu ada dalam kita, selalu ada dalam diri seseorang. Diaktifkan apa enggak, itu aja sebetulnya mah. Jadi kajian-kajian tentang happiness ya atau kebahagiaan di penelitian manapun itu sebetulnya happiness itu yang jadi source, yang jadi sumber, bukan output atau akibat. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu maka kita akan bahagia, bukan. Tapi kebahagiaanlah yang membuat sesuatu itu kita lakukan dan kerjakan. Kebahagiaanlah yang membuat karya-karya itu jadi muncul. Kebahagiaanlah yang membuat kita kemudian berpengaruh, menularkan inspirasi, optimisme ke orang lain ya. Bukan kebalik ya. Jadi kalau pertanyaannya aku lagi nyari kebahagiaan, enggak, bahagia dulu. Makanya banyak happiness itu banyak kemudian disandingkan dengan gratitude. Jadi kalau kita bersyukur, mensyukuri apa yang ada, apa yang terjadi, dia justru mengaktifkan kembali kebahagiaan. Nah, makanya pertanyaannya, apa yang membuat teman-teman bahagia? Artinya gini, si happiness-nya udah ada dalam diri teman-teman. Dia nggak pernah kemana-mana, nunggu diaktifkan aja. Nah, apa pengungkit atau tombol on-nya supaya teman-teman mau mengaktifkan itu? Nah, sebelum tahu ke situ, mestinya dijawab dulu yang tadi. Kira-kira kan udah ada tuh si happiness dalam diri. Apa ya yang membuat si happiness itu nggak kepencet tombolnya dalam diri kita? Kita kemudian ngapain? Kita kemudian mikir apa? Kita kemudian ngerasa apa yang jadi ngehambat happiness itu buat muncul? Nah, itu yang perlu teman-teman ulik. Makanya kenapa di video ini aku ajak teman-teman untuk menseriusi menjawab pertanyaan itu. Apa ya? Kalau Lala tadi, ya yang kita simak ya, tadi dia bilang bahwa aku tuh jadi bahagia kalau waktu itu mestinya aku tuh ngambil kesempatan. Aku mestinya doing, tapi aku malah nggak doing. Aku malah procrastinating, mungkin nunggu, mungkin malah cicing ya alias diem ya, bukan doing malah cicing. Nah kalau teman-teman apa? Nah, biasanya memang gitu ya, kalau kita kemudian tidak mengaktifkan kebahagiaan, nah dampak-dampak psikologis muncul. Menyesal, kemudian jadi down, frustrasi gitu ya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara tadi kita lupa untuk benar-benar mengaktifkan kembali kebahagiaan dalam diri kita. Jadi bahagia itu bukan setelah dan akibat.
Biasanya kalau ya orang-orang yang punya mindset bahwa bahagia itu di ujung, itu udah mulai mempersyaratkan banyak hal. Aku bahagia kalau dapat jodoh, aku bahagia kalau udah kaya. Enggak, belum kaya, belum dapat jodoh pun udah bisa bahagia kok. Dia ada dalam diri kita, dia benar-benar embedded, nempel, nggak kemana-mana, tinggal nunggu diaktifkan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkan? Nah makanya sebetulnya salah satu fungsi konseling ya, dan juga aku lagi nanti ngajarin teman-teman para konselor psikolog itu untuk kemudian ignite. Jadi pemantik kebahagiaan yang ada dalam diri. Padahal bahagia itu udah ada. Jadi kalau teman-teman cek-cek dan cari-cari hal-hal yang kemudian bisa dipantik dan dikorek, dieksplorasi dalam diri seseorang adalah kebahagiaan. Biasanya lewat gratitude ya, dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri apa yang dia punya. Nah, tadi juga tips dari Lala betul ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian mengignite itu? Ya doing, lakukan, ada action. Dengan memaksa diri kita bekerja, melangkah, melakukan sesuatu. Dengan memaksa loh, walaupun terpaksa awalnya, kita melihat result dan hasil. Hasil itu yang ignite, memantik kebahagiaan. Nah mudah-mudahan video ini bantu teman-teman kembali memahami diri dengan ngajak diri sendiri nanya, apa ya yang menghambat atau menjadikan aku tidak bahagia? Jangan-jangan ketidakbahagiaan ini aku buat sendiri, aku bangun sendiri dan jadi tembok untuk aku bisa bertumbuh dan menumbuhkan orang lain. Nah, jangan biarkan video ini berhenti di teman-teman ya. Bantu buat share, jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pamit mundur ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.